Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, seorang wanita diduga korban kecelakaan dibuang oleh pelaku penabrak di sebuah kebun kosong di Depok, Jawa Barat. Saat ditemukan dalam kondisi terluka parah, nyawanya tak tertolong karena sudah sangat parah. Seorang wanita Parubaya diduga korban kecelakaan ditemukan warga di sebuah lahan kosong di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Korban mengalami luka parah di bagian kaki. Warga pun langsung membawanya ke rumah sakit. Namun naas, korban tidak dapat diselamatkan saat sedang mendapatkan perawatan di RSUD Depok. Menurut warga yang menemukan korban, rekan korban sempat bercerita dirinya terlibat kecelakaan saat berboncengan motor dengan korban. Nahasnya, pelaku yang menabrak mengaku akan membawa korban ke rumah sakit, namun justru dibuang ke sebuah kebun kosong. Rekan korban sempat mengikuti pelaku yang membawa korban, namun kehilangan jejak. Menurut pengakuan pengendara motornya, temannya itu, bahwa si pelakunya akan membawa si korban ke rumah sakit. Akhirnya karena tidak ada orang yang mengawal, hanya si pengendara perempuan itu, sehingga kecepatannya juga kalah dengan si pelaku itu, sehingga dia kehilangan jejak. Kini kasus ditangani oleh Satlantas bersama Satreskrim Polres Metro Depok. Belasan sepeda motor diangkut petugas suku dinas perhubungan Jakarta Utara dalam razia yang digelar di Jalan Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta. Sejumlah pemilik motor yang mengetahui razia langsung berupaya menghindar. Kedatangan petugas suku dinas perhubungan ini membuat sejumlah warga yang memarkirkan kendaraan di bahu jalan samping apartemen Laguna, Jakarta, panik. Beberapa warga langsung mengeluarkan motornya dari parkir liar agar tidak diangkut petugas. Bahkan salah seorang pengemudi online langsung sigap mengeluarkan kendaraannya dan tancap gas. 13 kendaraan yang terparkir di bahu jalan diangkut petugas ke atas truk, sementara ratusan motor lainnya dilakukan operasi cabut pentil. Untuk hari ini kita angkut sebanyak 13 kendaraan roda 2, lanjut kita kempesin sebanyak 124 roda 2. Petugas mengimbau agar para pemilik kendaraan bisa memarkirkan kendaraan di kantong-kantong parkir yang telah disediakan agar tidak terkena razia petugas. Histeris dan kejar-kejaran mewarnai razia PMKS di sejumlah kawasan ibu kota. Razia dilakukan oleh petugas karena jumlah PMKS yang terus meningkat. Ya udah, nggak mau ibu saya nggak tolong aku ya. Seorang wanita tunawisma histeris saat akan dievakuasi paksa oleh petugas Satpol PP dari kolong jembatan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis siang tadi. Diketahui, razia penyandang masalah kesejahteraan sosial sengaja digelar petugas gabungan Sudin Sosial dan Satpol PP, mengingat sejumlah PMKS mulai dari gelandangan, pengamen jalanan, pengemis hingga pemulung di ibu kota semakin meningkat. PMKS PPKS jalanan di Tanah Abang, kita terjangkau ada 4 PMKS untuk dirujuk ke PSBI 1 Kedoya untuk direhabilitasi sosial di Pantai Kedoya. Sementara itu, aksi kejar-kejaran mewarnai razia PPKS di kawasan Jakarta Timur yang digelar Rabu sore. Akibatnya, petugas Satpol PP terjatuh saat mengejar PPKS yang melarikan diri menggunakan angkot. Sedikitnya 11 orang PPKS beserta sejumlah barang berhasil diamankan. Yang kita amankan tadi di samping pelanggar termasuk barang buktinya ada biola kotak amal. Kotak amal kita amankan untuk barang bukti. Itu minta sumbangan? Minta sumbangan di jalanan di lampu merah. Dalam razia ini juga ditemukan 2 orang pemuda kedapatan membawa obat-obatan saat tengah berkumpul di tepi jalan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Setelah tertimbun 2 hari, jenazah korban longsor di Banyuwangi ditemukan. Korban bernama Asmin kemudian dimakamkan di desa setempat.
Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad Asmin, warga lingkungan Sukowarga yang tertimbun longsor di Kelurahan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Korban tertimbun longsor saat memperbaiki saluran air bersih di bawah tebing bersama warga lain untuk kebutuhan warga di tempat tinggalnya. Namun saat itu tidak ada yang menyadari ada longsor hingga akhirnya korban tertimbun. Sementara warga lainnya berhasil menyelamatkan diri. Jasad korban berhasil ditemukan setelah dicari selama 2 hari. Pencarian terkendala karena alat berat tidak masuk ke lokasi longsor. Akan kemana? Memperbaiki kolong. Akhirnya cepat itu. Akhirnya ke barat ini. Kira-kira 10 menit itu ada gerontol di sini. Orangnya sudah duduk di sini. Udah itu gerontol sudah. Akhirnya orang ngambil pasir itu. Kok Pak Asmin itu ndak pulang-pulang kemana itu. Akhirnya dengar itu bahwa ini sudah korban Pak Asmin baru ditemukan. Kondisi korban di mana Pak? Untuk kondisi korban sementara tidak ada luka. Namun kita menunggu hasil pemeriksaan dari pihak medis. Sudah meninggal masih? Untuk kondisinya meninggal dunia. Pak, kendala dari pencarian apa? Kendala dari pencarian yang pertama karena reruntuhan dari longsor itu baik tanah maupun batu banyak sekali dan besar-besar. Usai dievakuasi, jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka. Selanjutnya korban dimakamkan di TPU desa setempat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di kota Solo, Jawa Tengah terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 30 hingga 70 cm. sampai tenggelam. Banjir merendam wilayah Pucang Sawit dengan ketinggian hampir 1 meter. Banjir mulai masuk ke rumah warga Kamis siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di wilayah ini ada 3 RW yang terdampak banjir. Banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya Sungai Bengawan Solo. Pintu air Kali Buntung yang meluap juga membuat rumah warga di kawasan Gandekan terendam banjir. Begitu juga di kawasan Semanggi, rumah warga terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Di Kelurahan Jagalan, beberapa motor di salah satu rumah terendam banjir. Ketinggian air juga mencapai 1 meter. Di RT 003 sekitar 150 rumah terendam dan di RT 002 20 rumah terendam. Sementara kelurahan lainnya yang terendam banjir yakni Kelurahan Joyosiran, Sangkrah Sewu, Pasar Kliwon, Kedung Lumbu, dan Tanjung Anom Kota. Tim SAR BPBD Kota Makassar mengevakuasi seorang balita yang terjebak di rumahnya karena terendam banjir. Petugas juga mengevakuasi sebuah mobil box yang terperosok ke dalam saluran air dan nyaris terbalik di tengah banjir hampir 1 meter. Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di News Prime. Wakil kerabat kerja bertugas, saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kota Makassar mengevakuasi seorang balita, anak-anak. Tim SAR BPBD Kota Makassar mengevakuasi seorang balita, anak-anak, dan 6 orang dewasa serta 1 bayi berusia 2 bulan dari kepungan banjir setinggi 1 meter. Mereka akan mengungsi sementara di rumah keluarganya hingga banjir surut. Sejak Selasa malam, banjir merendam permukiman warga di Jalan Ujung Bori, Blok 8 dan 10, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.